Yo, selamat datang di channel Quenty Tech. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan merakit PC dengan budget 4 jutaan. Yang dimana dengan budget 4 jutaan ini, PC yang di sebelah kanan saya ini udah bisa untuk kebutuhan sehari-hari maupun buat gaming, streaming, 3D, coding, ataupun ya semacamnya lah. Karena kan PC itu nggak cuman buat gaming ya, tapi buat nyari cuan gitu lah ya kan. Masa buat gaming doang boros listrik, gak ada pemasukan malah membuat boncos listrik. Tapi untuk gaming itu udah pasti bisa. Buat game-game kekinian ataupun game-game lawas ataupun game AAA itu masih bisa di PC ini dengan budget 4 jutaan. Dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja kita ke inti dari PC ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya kan. Dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung aja kita ke intronya. Untuk komponen yang pertama ialah motherboard dengan LGA 1200 yang support Intel generasi 10 dan 11. Jadi kita pakai Biostar H510MHP dengan ukuran micro ATX. Yap, ini adalah motherboard budget tapi fitur-fiturnya udah cukup untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Support USB 3.2 Gen 1, ada slot M.2 NVMe Gen 3, support PCIe Gen 4, RAM bisa hingga 64 GB dengan kecepatan maksimum di 3200 mHz. Cuman untuk slot USB 2.0-nya itu cuma 2, jadi ya cuma 4 slot USB back panelnya. Ya nggak masalah sih, kan masih ada USB 3.0 dan 2 buah USB 2.0 untuk front panelnya. Untuk harga dari motherboard ini berkisar di 931 ribuan dengan kondisi baru. Yang berikutnya ialah prosesor. Di sini saya pakai prosesor Tray dari Core i3 10100F. Ya bisa dibilang sih bekasan namun garansi toko. Udah 4 core 8 thread, base frekuensinya di 3,6 GHz dengan TDP hanya 65 watt. Ini prosesor cukup jadi primadona di 2 tahun yang lalu, dan kalau sekarang pasti banyak kaum menang-mending buat milih ke generasi 12. Soalnya harga barunya itu mirip-mirip, dan untuk harga dari prosesor ini itu berkisar di 1,3 jutaan untuk harga barunya. Tentu jelas itu udah dapat HSF atau CPU cooling, sedangkan untuk prosesor Tray yang saya dapat ini itu berkisar di harga 800 ribuan. Tentunya prosesor Tray kita nggak dapat HSF-nya, maka dari itu saya ngide buat pakein HSF dari Intel yang standaran. Itu aslinya tuh buat Intel LGA 1155. Tapi siapa sangka kalau HSF ini bisa dipasangin ke LGA 1200. Oh my god. Mungkin karena ini HSF-nya nggak ori, jadi bagian penguncinya ini agak longgar. Dan untuk harga dari HSF ini tuh murah ya, cuman 35 ribuan. Sedangkan untuk yang orinya itu bisa sampai 100 ribuan boy. Yang berikutnya ialah random access memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM. Jadi untuk RAM-nya di sini saya pakai RAM copotan PC build up berkapasitas 8 GB DDR4 dengan kecepatan 3200 mHz 2 keping. Jadi totalnya ada 16 GB. Cuman karena ini RAM warnanya hijau, jadi kelihatan mencolok dan jomplang. Tidak bagus buat estetika ya kan. Benda itu hijau. Jadi saya ngide buat tempelin heatsink RAM yang udah rusak ke RAM ini. Ya lumayan lah ya, dari yang hijau jadi ireng. RAM itu harus hitam. Dan untuk harga dari RAM 8 GB DDR4 ini berkisar di 150 hingga 170 ribu rupiah per pingnya. Ya kita anggap aja di 175, jadi kalau beli 2 jadinya 350 ribu rupiah. Cuman karena kita pakai prosesor seri i3, jadi speednya ke limit. Kalau nggak salah dia cuma jalan di 2700an mHz. Jadi saran saya sih mending beli RAM yang biasa aja biar lebih murah gitu kan. Dan biar setup PC kita kelihatan gahar, jelas di sini kita pakai casing gaming ya kan, biar dari tampilannya doang udah kelihatan aura-aura gamingnya. Ya, ini pakai casing gaming dari Faro Baldur Alpha yang udah dibonusin 3 buah fan RGB yang bisa kita ubah-ubah warnanya. Dengan form factor full tower, jelas ini motherboard lega banget baik untuk bagian dalam ataupun di bagian kabel manajemennya. Opsi pilihannya ada hitam dan putih dengan bagian depan yang cukup beda dari yang lain, berbentuk triangle hole, jadi makin bagus buat sirkulasi udaranya. Set panelnya udah tempered glass
bebas, muat 2 SSD SATA dan 2 harddisk 3,5 inch. Dan untuk harga dari casing ini tuh berkisar di 550 ribuan tergantung toko. Bahkan ada yang 400 ribuan coy. Berikutnya tinggal dipasang paketan motherboard ke casingnya. Saran saya sih nonton ini sambil nyemil atau ngopi gitu kan. Soalnya durasi video ini udah kayak satu episode anime anjir. Lanjut yaitu storage. Di sini kita pakai SSD NVMe Gen 3 256GB dari VGen Hyper yang akan digunakan buat sistem Windows. Jadi kita menyesuaikan dengan slot NVMe di motherboard yang masih Gen 3. Jadi ya saya pakai SSD ini. Buat harga barunya ini di kisaran 389.000. Ini udah mendekati harga NVMe Gen 4. Tapi kalau mau yang murah bisa aja ambil yang bekasan. Itu harganya cuma Rp275.000. Untuk storage yang kedua ialah harddisk berkapasitas 1 TB untuk secondary storage. Dan ini pun dapatnya bekas. Buat mereknya bebas ya, asalkan health-nya 100% dengan rating pembelian yang bagus. Soalnya bakal dibutuhkan untuk nyimpen file-file penting dan juga game yang kapasitasnya gede. Untuk harga dari harddisk 1 TB ini berkisar di 180 ribuan untuk harga bekasnya. Buat yang baru rasanya sih agak susah. Kalaupun ada pastinya bisa sampai sejutaan. Mahal coy, mending SSD SATA ya kan. Lanjut yaitu power supply sebagai jantung dari PC kita. Ini komponen paling dikomenin sama para kaum mendang-mending. Jadi kita pakai PSU dari Thermaltake Light Power 550 watt yang udah 80 plus white alias masih biasa aja untuk sertifikasi 80 plusnya. Cuman karena ini PSU dari merek ternama harusnya sih aman dan juga udah terverifikasi di clearresult.com. Apalagi ini PSU-nya baru dan bergaransi 2 tahun, jadi aman lah. Dan buat harganya ini berkisar di 600 ribuan. Dan karena ini PC nggak cuman buat gaming doang, tapi lebih buat kekerjaan seperti ngedit, ngoding, dan rendering. Jadi di sini kita pakai VGA dari Nvidia. Harusnya udah banyak yang tahu kalau VGA Nvidia tuh emang paling enak untuk kerjaan apalagi streaming. Jadi di sini kita pakai VGA dari GTX 1060 3GB 192 bit GDDR5 yang performanya lumayan unggul dari si GTX 1050 Ti. Paling ya kalah di konsumsi dayanya doang. Soalnya butuh 1 kali 6 pin power dengan TDP di 120 watt. Sedangkan untuk si 1050 Ti cuman 75 watt. Buat harga dari VGA ini itu berkisar di 900 ribuan pastinya dengan kondisi bekas. Kalau mau yang baru dengan performa yang sama palingnya dari Varo 1050 Ti itu harga barunya berkisar di 1,7 jutaan. Harga segitu bagi kaum mendang-mending bisa ambil RTX 2060 bekas ya kan. Cuman ya kembali lagi mau ambil harga yang murah dengan performa yang mantap tapi bekas atau baru tapi performanya kurang. Cuman yang pasti kalau beli baru itu garansi dan bikin hati kita tenang ya kan. Nah jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Dengan total harga untuk part bekas dan juga baru itu ada di Rp4.429.000. Dan kalau kalian ingin yang baru semua itu total harganya berkisar di 6 jutaan coy. Wow, bedanya cukup jauh sekali ya. Disclaimer juga kalau harga tersebut untuk kalian yang ingin rakit PC, bukan beli PC jadi. Karena ada harga jasa, garansi, terus tuh packing segala macem lah, itu pasti ada kalau beli langsung jadi. Maka dari itu untuk video ini dikhususkan untuk yang ingin rakit PC ya kan. Dan gak usah banyak cacicu lagi, langsung aja kita tes performa gaming dari PC ini. Gimana sih performanya? Apakah bisa buat live streaming? Jelas tentu bisa. Dan apakah bisa untuk ngedit segala macam? Tentunya bisa, apalagi buat gaming ya kan. Langsung aja kita ke tes gaming dari PC ini. Let's go. Everything that brought me alive, going around like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi.
nggak maru. Lagi tak sakit tenggorokan. Q. Sing sing. Sing sing. Lo hilang. CSGO 2 dapat di 100-an fps dengan settingan 1080p low. Kaget wak. Tuh lagi mancingkan TikTok. Dari betik. Alah, close lah. Kurangnya apa sih? Tunggu. Bentar juga nih. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong. We know that will come. We're out up to dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi.
monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my hands. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Dan jadi itu dia untuk performa dari PC ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini udah lumayan mantep ya. Buat streaming udah cukup, karena kita tes streaming di 1080p dengan bitrate 10.000 kbps 60 fps 3 jam nonstop, aman. Kecuali untuk game-game yang membutuhkan banyak RAM, membutuhkan banyak CPU usage, kayak WoWA kemarin tuh kita tes, itu harus di setting very low biar nggak stuttering. Tapi ada alasannya sih kenapa bisa stuttering, itu karena kita mengalokasikan file gamenya ke hard disk. Jadi saat jalan-jalan ke map atau jalan-jalan ke lain, pas lagi render pasti bakalan frame drop parah banget sih, tapi apalagi sambil streaming gitu kan. Dan untuk kesimpulan komponennya tentu jelas ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu di bagian prosesor, motherboard, dan juga RAM mungkin ya, karena ini masih Intel generasi ke-10. Soalnya kalau kita ngambil ke Intel generasi ke-12 itu harganya kurang lebih mirip-mirip boy. Malah ya paling beda berapa ratus ribu sih. Udah pastilah nanti di komentar banyak yang komen, mending i3 Gen 12 bang. Ya itu silakan kalian sih, karena di sini cuman adanya ini ya. Serta juga kalau kalian mau ngambil harga yang baru semua, tentunya opsi VGA-nya masih banyak yang lain coy. Nggak cuman si GTX 1050 Ti, masih ada RTX series yang harga terbaru 1650 yang harga baru pun ada. Cuman ya kalau harga baru udah pasti harganya di atas dari harga pasaran yang bekas. Jadi ya tergantung kalian mau ngambil yang baru sekalian semuanya atau mau ngambil yang mix bekas dan baru. Yang dirakitkan kali ini itu mix baru dan bekas. Ya seenggaknya untuk casingnya itu udah baru dan juga motherboardnya baru, PSU-nya baru, itu udah cukup lah. Dan untuk opsi upgradable-nya, ini PC bisa di-upgrade hingga Intel generasi ke-11, i7 atau i9 gitu ya, terserah kalian. Terus tuh RAM-nya maksimal bisa 64 GB. Lalu untuk VGA-nya mungkin kalau kita langsung upgrade ke VGA bisa langsung ke RTX 2060 atau 3050 atau 3060 selagi gak mikirin bottleneck. Ya oke lah, karena bottleneck kalau dipasang ke 3060 itu gak begitu kerasa gitu kan. Lalu untuk kesimpulan secara performa, ini PC cukup mantap buat ngedit di 1080p, ngedit Adobe Premiere Pro, ngedit di CapCut masih bisa. Terus tuh buat streaming di 1080p masih oke. Performa coding pun ya udah lebih dari cukup lah kalau buat sekedar belajar doang, karena ini prosesornya udah 4 core 8 thread dan VGA-nya cukup bagus di encodingnya. Menurut saya sih buat coding nggak ada yang masalah ya, kecuali kalau buat ngoding yang berat-berat gitu, yang sangat kompleks itu mungkin bakalan sangat berat. Dan pastinya nggak cuman untuk kekerjaan doang, tapi bisa juga untuk gaming, buat main Valorant, GTA 5, terus itu game-game yang nggak begitu berat misalnya kayak AAA, itu masih enak di atas 60-an FPS. Bahkan untuk Valorant bisa sampai 100-an FPS, PES juga masih enak di 80
hingga 100-an FPS gitu kan. Ya masih enak lah, kecuali untuk game-game kayak God of War, terus itu Cyberpunk, terus Wukong itu cukup berat, harus di setting 1080p low. Tahu ya, tapi setidaknya ini PC masih sanggup di 1080 pixel ya. Ya oke lah, 1080p, apalagi monitornya 1080p, udah lebih dari cukup. Dan untuk secara performa gaming sih, ini kalau kita sandingkan dengan si Core i5 Gen 4 itu secara performa mungkin mirip-mirip ya, karena VGA yang waktu itu kita pakai di PC upgradean PC Indonesia. Secara performa kayaknya sih mirip-mirip, soalnya bisa dibilang untuk rakitan kali ini tuh bottlenecknya di bagian VGA. Jadi ya untuk kedepannya masih bisa kita upgrade ke RTX series gitu kan, masih oke lah. Dan segitu aja untuk video rakitan kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Begitupun kalau ada kritik dan saran, tulis aja dah di kolom komentar. Oh ya, channel ini mengadakan giveaway berupa PC Kerehore yang ada di video sebelumnya. Kalau kalian belum ikutan, silakan aja ikutan dulu. Ini buat videonya dan ini buat info giveaway-nya. Yaudah segitu aja. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.